bagaimanapun negosiasi itu adalah ada dua pihak, ya, antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, kedua pihak itu punya posisi tawar bahwa kalau saya membuat sesuatu, maka kau harus membayar sesuatu. Itulah makanya disebut bisnis, gitu. Pak, tadi ada kesan jaksa ingin mengarahkan ke arah pemerasan terus, Pak. Betul, betul. Sangat terasa. Tetapi mereka tidak berhasil. Tidak berhasil menurut saya, mereka tidak punya peluang untuk itu. Tidak punya peluang untuk mengatakan ini pemerasan, ini pemaksaan, ini kekerasan, tidak. Jadi dari percakapan itu saya melihat itu betul-betul wajar. Betul-betul wajar antara dua pihak. Jadi ada kata misalnya oke sip gitu, atau aman, terkendali. Lalu dari pihak Dokter Resanya itu juga kata-kata yang dia buat itu benar-benar kata-kata yang bernada negosiasi. Jadi dia katakan dari pihak Mailnya berapa gitu. Jadi ya, Mail mengatakan dokter menawar berapa. Nah, ketika yang menyebut angka 4 itu bukan Mail, tetapi Dokter Resa, berarti dia menyanggupi untuk minta tolongnya itu. Begitu. Ini nggak ada pemerasan apa gimana, Pak? Ini mau Itu ungkapan-ungkapan spontan seseorang. Ya itu kalimat biasa saja gitu, ungkapan spontan. Bukan sesuatu yang sangat gitu. Jadi kita lihat latar belakang Niki itu orang yang berbicara apa adanya, dan dia itu disukai oleh banyak orang. Dia tidak sembunyi-sembunyi. Jadi begitu. Pak, ini murni urusan bisnis apa gimana, Pak? Iya, betul-betul bisnis sebenarnya antara dua orang. Gitu ya, antara pihak Nikita diwakili oleh Mail. Ya kalau dalam konteks bahasa, saya melihat antara Mail dengan Nikita. Gitu. Lalu memang Nikita dan Mail itu ada hubungan di antara mereka. Oke. Berarti adanya negosiasi itu berarti unsur bisnis ya, Pak? Iya, negosiasi bisnis, betul. Berarti kalau ada negosiasi ada unsur pemerasan dan negosiasi. Sama sekali tidak ada. Tadi di sidang saya katakan tidak ada. Ya, tidak ditemukan. Ya? Ya, kesimpulannya terlalu jauh. Jadi mereka hanya melihat bahwa ada kata-kata dari Mail misalnya akan hancur Dokter Resa begini-begini. Itu kan asumsi saja, belum tentu toh. Di asumsi yang disampaikan untuk menguat negosiasinya. Jadi seseorang kalau mau negosiasi dia akan menyampaikan fakta atau menyampaikan opini, dan opini-opininya itu didukung oleh argumen-argumen yang kuat. Nah, salah satu argumennya asumsinya bahwa bisnisnya akan hancur kalau seseorang akan ungkap. Faktanya memang ada dua hal itu, dan dua hal itu dinegosiasikan supaya tidak dibicarakan di depan umum. Oke, terima kasih banyak. Siapa? Ya, Bapak Frans Asisi datang, ahli bahasa dari Universitas Indonesia, Fakultas Sastra, Departemen Industri. Pak, tapi apa sih Pak yang bikin Bapak mau menerima jadi saksi ahli Nikita Mirzani, Pak? Mungkin Pak. Pertama, ahli bahasa ya, dan ahli-ahli itu tujuannya itu bukan memutuskan, tetapi membantu hakim untuk memutuskan suatu perkara seadil-adilnya. Jadi ahli sesuai dengan keahliannya berusaha untuk membuat terang perkara. Ya, dalam hal ini perkara adalah saya terlibat karena yang jadi persoalan adalah kata-kata dari sebuah percakapan WhatsApp. Pak, tapi sebelum Bapak menjadi saksi ini, apakah ada briefingan dari pihak-pihak Nikita Mirzani? Apa emang murni aja sih, Pak? Saya harus meminta izin pada dekan saya. Jadi saya datang ke sini tidak mungkin sendiri gitu, karena saya masih berstatus dosen. Jadi dekan saya memberikan surat tugas istilahnya. Berarti artinya Bapak sebagai saksi ahli diketahui oleh Universitas Indonesia ya, Pak? Iya. Dan saya nggak mungkin bisa diterima ngomong kalau universitas saya tidak memberi surat tugas. Tidak mungkin. Oke, jadi pertama itu sebenarnya Fahmi yang menghubungi saya. Dia hanya
singkat aja dia bilang, Pak Pras gampang, itu hanya kata abu-abu. Saya juga bingung, tapi karena dia sakit akhirnya dikirim pengacara yang bagus, lalu datang ke saya, lalu Pak Usman itu menunjukkan chat WA itu dan secara lengkap. Lalu saya menyimpulkan, loh, kenapa ini dianggap pemerasan, kenapa dianggap sebuah ada kekerasan di situ. Gitu. Menurut saya tidak. Artinya Bapak sendiri membantah adanya tindakan pemerasan. Oh, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Jadi di situ ada negosiasi antara dua pihak. Bahwa satu pihak menggunakan argumen-argumen ya untuk memenangkan negosiasinya itu, ya sah saja. Kalau menurut Bapak sendiri bahasa pemerasan itu Pemerasan tadi di dalam sidang saya katakan misalnya begini, saya akan merusak kamu, ya kamu harus membayar, saya. Padahal tidak ada di dalam itu tidak ada itu negosiasi. Jadi kalimat-kalimatnya yang saya baca itu benar-benar rentetan kalimat yang isinya negosiasi antara dua pihak. Pak, itu kan tadi di kata-kata terakhir ada kata-kata kalau nggak speak up akan gua buka. Nah itu kalau itu kan asumsi. Jadi asumsi itu digunakan oleh pihak lain itu untuk memenangkan negosiasi. Tidak mengantar. Artinya itu sah-sah aja ya Pak? Sah ya, misalnya begini, tadi saya ambil contoh. Kalau kamu tidak membeli mobil ini, kamu akan susah. Ya udahlah, kamu beli aja mobil ini, murah kok dan segala macam. Kayak gitu. Itu sama aja konteksnya. Artinya memang masih dalam konteks negosiasi yang baik ya Pak? Negosiasi yang baik. Dan saya melihat bahwa itu negosiasi yang baik. Kata-kata dari Dr. Reza itu tidak ada yang menunjukkan bahwa dia tertekan. Dia selalu mengatakan gimana baiknya lah, ya, gimana baiknya. Dan dia bersedia. Dia bersedia. Lalu dengan kata lain tadi dia katakan titip. Jadi dia juga punya harapan dengan adanya negosiasi ini bisnis dia akan baik. Dan dia percaya pada asumsi-asumsi atau tawaran-tawaran yang dibuat oleh Israel. bahasa Ya. Bapak sebagai ahli bahasa mungkin bentuk selain bentuk pemerasan pasti ada juga ancaman. Ya. Itu beda tipisnya seperti apa Pak? Kalau Perbedaannya mungkin. Perbedaan antara pemerasan dan ancaman. Jadi kalau mengancam itu berkaitan dengan nyawa. Ya, berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan nasib seseorang gitu ya. Mengancam itu bisa saja berkaitan dengan memeras, bisa ya, bisa berkaitan dengan sebuah permintaan bisa. Ya. Tapi dalam konteks ini saya melihat konteksnya dari awal bahwa ada orang yang ini loh masalah saya gitu begini gitu. tolong Iya, minta tolong gitu kata lainnya. Oke.